Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah 'alaina bima'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi di sini mengkaji kitab Al-Ajurumiyah masih dalam pembahasan i'rab, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi dan kita akan i'rab lagi hal-hal yang lain, dan insya Allah seperti yang saya pernah bilang ataupun mungkin kemarin di pertemuan yang lalu saya bilang bahwasannya kita akan banyak tadribat. Insya Allah hari ini juga pun kita akan banyak tadribat lagi, dan seperti itu nanti sampai ketika saya ketika saya nilai sudah pas, nanti baru kita pindah ke babul berikutnya, yaitu bab af'al dan bab-bab berikutnya. Karena ini merupakan kunci utama dari i'rab. Kunci dari utama dari nahwu adalah i'rab. Karena dengan kita mengetahui i'rab, kita mengetahui makna. Makanya pernah tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini pernah dikutip ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata begini, ta'allamul arabiyah, belajarlah arabiyah, wa a'ribul qur'ana, dan i'rablah Quran tersebut, wal tamisu ghoraibahu, dan dan singkaplah dan juga perdalamlah tentang gorib-gorib dari Al-Quran tersebut. Au kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi itu harusnya menjadi dorongan bagi kita untuk ayo nih, berarti kita harus bisa nih mengi'rab Al-Quran seperti itu. Dan insya Allah nanti kita akan coba tatbikan di pelajaran hari ini dengan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Simple saja nanti kita mentatbikannya. Nanti kalau udah nanti maklumatnya tersusun sedikit demi sedikit, insya Allah nanti kita bakal bisa mengi'rab satu ayat secara kamilan seperti itu. Insya Allah. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sebelum kita memulai, siapa yang mau meringkas dari materi yang kemarin? Kemarin sudah Mbak Wahidah, Mbak Ulan juga sudah. Mbak Indi, mau nyoba untuk meringkas materi yang lalu? Kemarin, tahun lalu masuk kan? Afwan Ustadz, kalau untuk meringkas sekarang mungkin saya kurang ini karena lagi di perjalanan Ustadz, afwan. Oke, baik. Oke, Mbak Nabila atau Mbak Afifah, mau coba meringkas materi yang lalu? Afwan Ustadz, belum selesai dengerin rekamannya yang kemarin. Oh gitu, baik. Mbak Viva atau Mbak Redua mau nyoba? Tadi kayaknya ada. Atau Mbak Aziza? Oke deh. Ada. Nggak ada? Oke deh, kalau gitu nggak apa-apa. Oke, jadi kemarin kita banyak bahas seputar mengi'rab, terutama i'rab dalam isim maksur dan isim manqus. Dan kita kemarin sudah berhasil untuk berhasil mengungkapkan apa sih kalau misalnya bentukan dari isim manqus ketika dia itu harokatnya adalah harokat tanwin. Nah, kita kemarin sudah mengi'rab itu. Jadi kalau misalkan qadiyun, kalau misalkan al-qadi, lalu alif lamnya kita hilangkan menjadi qadin. Dan dari al-qadi menjadi qadin, kita sudah jelaskan step by step-nya.
dan ada beberapa orang ada beberapa teman-teman tuh yang sudah mengumpulkan barakallahu fikum seperti itu. Nanti saya akan coba tasih satu persatu dan nanti mungkin akan saya kasih ke grup tentang beberapa maklumat yang sekiranya berkaitan dengan hal tersebut seperti itu. Oke. Nah, itu yang kemarin kita pelajari dan insya Allah hari ini kita akan coba mentatbikkan kembali sesuatu yang kemarin kita pelajari dan nanti saya akan coba satu lagi i'rab ataupun kita coba untuk mentanwinkan isim maksur. Sepertinya kemarin ada yang belum paham terkait tentang cara mentanwinkan isim maksur. Insya Allah kita akan hari ini akan ulang lagi. Terus nanti juga kita hari ini juga akan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa sampai ke bab bagaimana cara kita mengi'rab isim isyarah seperti itu dan isim-isim yang mabni lainnya yang masih berkaitan dengan bab rofa ini seperti itu. Oke, kita mulai dari ja'a Zaidun. Kira-kira sebelum saya tunjuk siapa yang mau mengi'rab ja'a Zaidun? Saya Ustaz. Ja'a. Oke, silakan tafadhol. Ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Oke, barakallahu fiik. Terus, Aja Al-Mustafa, siapa yang mau mengi'rab? Ja'a Al-Mustafa. Saya boleh, Ustaz? Boleh, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fi'lun madin al-Mustafa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun muni'a min zuhuriha li ta'azzurin. Ya. Baik. Terus, satu lagi. Siapa yang mau mengi'rab Ja'al Qadi? Barakallahu fiik, Mbak Indi. Yuk. Siapa yang mau mengi'rab? Ja'al Qadi. Yuk. Mbak Devi mau nyoba? Mbak Devi mau nyoba? Atau Mbak Afifah, Mbak Nabila mau nyoba? Saya Ustaz. Silakan. Al-Qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Jadi ja'a dulu dhammatun. dong. Ja'a fi'lun madin. Qadi. Al-Qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun muni'a min dhuhuriha listiqalin. Listifqalin. Oke, barakallahu fiik. Ya. Sip. Bagus. Mantap, barakallahu fikum. Itu semua kemarin i'rab yang sudah kemarin disebutin. Tadi saya coba ulang lagi beberapa bacaan saya terkait tentang cara mengi'rab sekaligus tadi diskusi. Ternyata yang paling pas ketika kita mengi'rab fi'il yang fi'il yang manqus sama maksur, itu kita nggak menggunakan kata muni'ah, tapi yang paling pas adalah menggunakan kata mana'ah. Seperti itu, karena dari segi makna si ta'adzur sama si qol itu yang menghalangi, bukan yang terhalangi. Seperti itu. Jadi maka lebih tepat kita bilang bahwasannya itu adalah mana'ah. Mana'ah min zuhuriyah athiqal. Seperti itu. Tuh tadi ketika saya coba-coba baca dan juga diskusi, itu ada termaktub di dalam syarahnya Al-Kafrawi ala Al-Ajurumiyah. Seperti itu. Jadi dirubah ya, jadi mana'ah, bukan muni'ah. Seperti itu. Mana'a min zuhuriha istisqal, mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Seperti itu. Mana'a. Oke, baik. Berikutnya, oke. Siapa yang mau mengi'rab wa khasafal qamar? Wa khasafal qamar.
Ya, Mbak Afifah udah. Oke, siapa yang mau ngirob? Yang sudah. Mbak Lidi udah. Wa khasafal qamar. Ayo, Mbak Ulan. Yuk, sok. Mbak Ulan. Saya belum tahu Ustadz itu. Ini irabnya sama kayak kemarin. Yang sama yang mana yang maksur? Sama kayak yang kemarin. Irabnya ini sama, masih fi'il fa'il. Nggak ada yang Ya, beda. wa khasafa itu fi'lun wa fa'ilun. Wa fa'ilun. Bukan. Wow, dulu coba. Wow, ini tambahan dulu. Wow, harfu atfin. Wow, harfu atfin. Tulis. Al-waw, wow. Tulis harfu atfin. Oke, harfu atfin. Oke, terus khosafa. Khosafa, dia isim fi'il atau huruf? Coba ditebak. Dia isim fi'il atau huruf? Khosafa al-qamaru wa khosafal qamar wa jumi'a syamsu. Iya, Fi'ilnya fi'il madi atau fi'il mudhari'? fi'il madi. Fi'il madi. Oke, coba disok di i'rab. Khosafa. Fi'lun madin. Oke, al-qamaru. Fa'ilun. Lalu terus lanjutin. Yang marfu'un itu. Kenapa saya Fa'ilun. Ustaz? Fa'ilun. Ya, fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Bukan. Domah, kelihatan tuh domahnya. Iya. Terus muqaddaratun. Muqaddar atau enggak? Oh, enggak. Kan kelihatan ya. Oke, ya, betul. Ulang lagi coba al-qamar. Al-qamaru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Apalagi ya? Coba dibuka itunya, catatannya. Dhammatun atau call friend siapa? Random. Diacak coba call friend. Wahidah. Oke, Mbak Wahidah coba tuh dibantuin. Qamar di i'rab. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Oke, dhammatun zahiratun. Nah, coba ulang Mbak Ulan. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Oke, sekarang saya tanya. Al-qob i'rab. Ingat, al-qob i'rab. Ini tanya-tanya untuk Mbak Bulan. Al-qob i'rab untuk qamar. Apa al-qob i'rab untuk qamar? Seperti itu. Al-qob i'rabnya. Ingat, al-qob i'rab ada 4 yang pernah disebutin. Al-qob i'rab untuk qamar apa? Clue deh. Clue. Ada 4 yang itu sering kita sebut. Clue. Bukan clue itu ya. Mungkin ada di pembahasan sering kita sebut lah. Wa qasamuhu arba'atun. Seperti itu. Al-qob i'rab untuk qamar. Ayo. Mbak Wahidah, al-qob i'rab untuk qamar. Raf'un. Oke. Terus, bantu lagi Mbak Wahidah. Terus amilnya apa? Amilnya dari kata qamar. Rafi. Barakallahu fiik. Terus ma'mulnya? Marfu. Siapa yang jadi marfu di sini? Ya marfu. Yang jadi marfunya siapa? Aduh. Domah apa qamar?
Oh, iya, Komar Ustaz. Komar. Terus amalnya apa? Ad-dhammah. Doma. Oke. Rofi'nya tadi ketinggalan. Doma. Oke. Rofi'nya Khasafah. khosafa. Oke. Thayyib. Baik. Oke. Oke. Gimana, Mbak Wulan? Mafhum sampai sini? Dan yang lainnya kalau ada pertanyaan, tafadhol silakan. Berarti yang al-qob i'rab itu yang 4 yang raf'un nasbun gitu ya? Yang khafdun. Betul. Iya, iya. Seperti itu. Sedangkan amil juga punya lakob juga, punya alkob juga. Rofi, nasib, apalagi terus. Khofid, jazim, makmul juga sama. Punya marfu, punya mansub, punya makhfud, punya majzum. Amal juga pun sama. Amal itu nanti ada banyak. Tapi yang menjadi asli adalah doma, fathah, kasroh, sukun. Itu merupakan alkob dari masing-masing ini. Masing-masing kotak ini. Ada alkob i'rab, ada alkob amil, ada alkob makmul, ada alkob amal. Seperti itu. Oke, yuk lanjut. Sa'ala sa'ilum bi'adzab waqi'. Yuk, di kalimat sa'ala sa'ilunnya aja. Sa'ala sa'ilum bi'adzab waqi'. Siapa ya? Siapa nih? Siapa yang mau nyoba? Mbak Ajizah, sa'ala sa'ilun. Mau nyoba? Mbak Widya deh. Mbak Widya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ayo. Sa'ala itu apa namanya? Artinya itu bertanya. Sa'ala sa'il. Oke. Atau meminta juga kalau dalam tafsir. Sa'ala itu tentuin dulu dia isim fi'il atau huruf? Fi'il Ustaz. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Barakallahu fiik. Lanjut di i'rab. Yuk, sa'ala. Sa'ala fi'lun madin. Sa'ilun. Itu Ustaz. Sa'ala sa'ilun. Sa'ala sa'ilun. Sa'ilun. Surat Al-Ma'arij ayat pertama. Ada baris. Sa'ilun. Kalau ada fi'il pasti ada Fa'il. berarti sa'ilun jadi apanya dia? Fa'il Ustaz. Sa'ala sa'ilun. Lanjut di i'rab. Sa'ilun. Sa'ilun fa'il. Fa'il. Kalau fa'il terus apa lagi dia? Marfu'. Marfu'un. Marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Oke. Sekarang pertanyaannya, alqab i'rab dari sa'il. Sa'ilun. Sa'ilun. Raf'un. Ar-raf'u. Terus amilnya. Amilnya dari sa'ilun. Dhammatun. Amil. Marfu'un. Marfu itu amil atau makmul? Makmul. Makmul. Saya tanya amilnya. Dhammah. Bukan salah. Salah atau doma? Ini amil yang menyebabkan si sa'il itu menjadi rofa. Amilnya siapa?
Amil. Sa'ala. Sa'ala. Berarti dia jadi rofi. Berarti di sini ada sa'ala. Oke. Makmulnya. Makmulnya berarti Marfu. si marfu. Oke. Terus siapa kalau dalam kalimat, konteks kalimat yang menjadi marfu'nya? Sa'ilun. Oke. Lalu amalnya? Amalnya. Amalnya. Amalnya apa dia amalnya? Domah. Amalnya itu domah. Oke. Alamat itu domahnya itu. Oke. Oke. Pelajaran-pelajaran kemarin masuk, Mbak Widya? Kemarin masuk, Ustaz. Oke. Minggu Sudah di kemarin. murojaah lagi pelajarannya belum? Belum, Ustaz. Oke. Berarti tugasnya nanti setelah ini di murojaah yang kemarin baru nanti lihat apa namanya rekaman yang hari ini. Seperti itu. Dan ingat yang seperti kemarin saya bilang, ilmu nahwu ini apa namanya dia itu apa musalsalat lah kayak kita nonton sinetron gitu. Satu aja kita ketinggalan, ya mungkin nggak pantas lah kalau misalkan kita bilang kayak sinetron lah, kayak sebuah rangkaian lah gitu, kayak sebuah rangkaian yang ketika satu saja itu hilang, maka kita berikutnya nggak bakal bisa ngikutin. Seperti itu. Maka sangat diharapkan banget kalau misalnya ada uzur untuk nggak bisa ikut hadir, usahakan ikutin terus apa namanya rekamannya supaya silsilah ataupun rangkaian nahwunya itu nggak hilang. Karena satu aja hilang, itu kita bakal ketinggalan jauh. Seperti itu. Dan pastilah nantilah kalau misalkan nanti teman-teman berguru sama guru-guru yang lain pasti akan bilang hal yang sama. Karena nahwu itu adalah silsilah, kayak sebuah rangkaian yang satu aja hilang, itu hilang semua. Makanya diusahakan kalau ada uzur, jangan sampai ketinggalan. Seperti itu. Oke, nanti kita udah sampai ke bab mana, dia baru nyampe bertanya apa, seperti itu. Nah, itu malahan nanti yang bakal bisa, apa namanya, satu sisi ganggu peserta yang lain yang untuk bisa maju, satu sisi yang lain lagi, bagi antum sendiri, nggak bisa ngejar ketertinggalan seperti itu. Oke, ini nasihat untuk saya pribadi dan juga nasihat untuk teman-teman untuk selalu selalu ngikutin pertemuannya. Hatta sekalipun sampai uzur juga kita harus ngikutin terus seperti itu. Oke, yaudah yuk lanjut. Waja'a rabbuka. Nah, waja'a rabbuka. Oke, ini saya bantu bakalan kok. Oke, karena ini merupakan baru bagi teman-teman mungkin ketika ada tarkib seperti ini. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah pernah saya mention di awal-awal tentang tarkib ini seperti tarkib apa. Oke, siapa yang mau mengirab ja'a rabbuka? Wa ja'a rabbuka. Ja'a kita udah sering i'rab. Ja'a rabbuka. Oke, yuk. Siapa yang mau mengirab? Mas Farhan, mau nyoba Mas? Ja'a rabbuka. Pas dulu, Ustaz. Oke, baik. Barat 2 mau nyoba? Oke, baik. Silakan coba. Wa harfu atfin. Ja'a. Ja'a. Fi'lun madin. Rabbu. Rabbu fa'ilun maf'ul wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Al-kaf. Dhamirun muttasilun.
Mabniun Mabniun alal fathi. fi mahali. Mahalli jarrin mudhofin ilaih. Oke, barakallahu fiik. Oke, ini ada variasi baru terkait tentang fa'il. Coba diperhatikan. Tadi yang disebutin sama Mbak Radwa sudah benar. Oke, diperhatikan. Al-waw tadi udah kita i'rab sebelumnya. Al-waw itu kita i'rab arfu atfin. Oke. Ja'a. Ja'a fi'lun madin. Nanti kita akan buat yang lebih lengkapnya lagi. Tapi itu sementara ini dulu aja. Oke. Terus ja'a harfu fi'lun madin. Rabbu itu adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhammatun zahiratun. Oke. Nah, al-kafu itu dia adalah domir muttasil mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin ataupun fi mahalli khafdin mudhafun ilaih. Ini dulu, coba. Ini saya hapus dulu. Mudhafun ilaih. Oke. Yuk. Sebelumnya, kalau teman-teman ingat, ini merupakan sebuah tarkib. Tarkib yang kita kenal ada 3. Yang pernah di pertemuan di awal, kalau ada yang lupa, saya ingetin lagi. Tarkib ada 3. Jenis tarkib itu ada 3. Tarkib itu ada 3. Oke. Tarkib apa aja? Tarkib idofi, tarkib masji, tarkib isnadi. Oke. Idofi, masji, isnadi. Yang mana namanya tarkib itu adalah 2 kalimat dia jadi 1. Contoh paling gampang dalam bahasa kita itu ada namanya rumah, ada namanya sakit. Rumah dan sakit ini merupakan kedua kata yang berbeda. Akan tetapi ketika ini digabungkan, itu menjadi satu makna yang baru. Satu makna yang baru. Oke. Kalau dalam bahasa Arab, kita kenal dengan namanya bait. Baitun. Oke. Sedangkan kita juga punya istilah namanya malun. Oke. Tapi bait ketika digabung dengan mal menjadi baitul mal. Menjadi baitul mal. Yang mana tadinya bait dan mal itu punya satu makna. Mal juga punya satu makna, tapi ketika digabungin dia punya makna yang baru, yaitu tempat harta penyimpanannya kaum muslimin. Oke, sampai saat ini, coba sampai di sini paham belum makna dari tarkib secara pendekatannya? Makna dari tarkib, bahwasanya itu ada 2 kata. Dan kalau misalkan kita lihat di definisi waktu itu apa? Mayadullu juz'uhu ala juz'i makna. Yang mana bagian-bagiannya, berarti kan tarkib itu ada 2 atau lebih, yang mana setiap bagiannya itu punya makna. Berarti bait punya makna, mal punya makna. Ini disebut sebagai namanya tarkib secara definisi. Oke. Berikutnya, si tarkib ini punya yang namanya macam. Ada namanya idofi, ada namanya masji, ada namanya isnadi. Oke. Tarkib idofi itu seperti contohnya adalah baitul mal tadi. Seperti contohnya adalah
Baitul mal. Bait dan mal. Oke. Yang mana definisi dari tarkib idofi adalah kullu kalimatain atau kullu kalimataini taniyatuhuma manzilata at-tanwin. Kurang lebihnya begitu. Jadi setiap dua kalimat yang mana kalimat keduanya itu menempati tempatnya tanwin. Menempati tempatnya tanwin. Setiap dua kalimat, dicatat, tarkib idofi, setiap dua kalimat yang mana kalimat keduanya itu menempati tempatnya tanwin. Menempati tempatnya tanwin. Setiap dua kalimat yang mana kalimat yang keduanya menempati tempatnya si tanwin. Ini definisi dari tarkib at-idofi. Oke. Maksudnya gimana Ustadz? Nih, ini kita simpan dulu. Baitul mal. Oke. Tanwin, kita punya kalimat namanya Zaidun. Oke, Zaidun. Lalu kalau misalkan kita tulis dengan lughah kitabah, dengan bahasa kitab, dengan bahasa tulisan, kita akan tulis Zaidun. Oke. Kalau misalkan Zaidin, berarti kan Zaid din. Oke. Kalau misalkan Zaidan kalau ada tanwin fathatain pasti harus ada alifnya ya, supaya membedakan antara domahtain dan juga fathatain. Berarti ada Zaidan. Oke. Ya. Nah, si tanwin itu adalah nun sakinah. Dia adalah nun yang disukunkan. Kurang lebihnya begitu, Mbak. Apa namanya definisi simpelnya? Yang mana dia itu tuntok, yang mana dia itu diucapkan tapi la tuktab. Tapi enggak ditulis. Yuntok la yuktab. Jadi si nun ini dalam bahasa kitabah, dalam bahasa tulisan, itu enggak ditulis. Tapi kita tulisnya dengan tambahan domah yang kedua. Tambahan kasroh yang kedua, tambahan fathah yang kedua. Ini merupakan definisi dari tanwin. Semoga sampai di sini mafhum. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, langsung dipotong saja apa namanya pembicaraan saya, nanti langsung ditanyakan. Oke. Berikutnya, definisi dari tarkib idofi tadi adalah setiap dua kalimat yang mana kalimat yang kedua itu menempati tempatnya tanwin. Toyib, tadi kita punya apa? Punya baitul mal. Kita punya bait, kita punya mal. Oke, kita punya bait, kita punya mal. Berarti kalau misalkan kita terapkan definisi dari tarkib idofi tadi, tarkib idofi adalah tarkib yang dia itu kalimat yang keduanya menempati tempatnya tanwin. Berarti mal itu menempati tempatnya tanwin. Kita gariskan deh. Oke. Kita gariskan. Berikutnya, jika kita perhatikan harokat Zaidun, Zaidin, Zaidan, berarti di part yang pertama ini, di bagian yang pertama ini, kita punya 3 harokat. Harokatnya bisa fathah, bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Karena dia menempati karena dia bisa berubah-berubah. Dan tanwin itu ada 3, ada fathatain, ada domatain, ada kasrohtain. Adapun untuk yang kedua ini harokatnya selalu kasroh atau kasrohtain. Kasroh kalau misalkan ketambahan alif lam, kasroh tain kalau misalkan nggak ada alif lam. Sampai di sini mafhum? Maksud dari
tarkib idofi ini? Oke, mafhum ya. Oke. Berikutnya, tarkib idofi itu punya rukun. Punya arkan atau punya rukun. Arkanul idofah. Oke. Pertama, rukunnya itu disebut sebagai namanya mudhof. Yang kedua disebut sebagai namanya mudhofun ilaih. Yang ketiga disebut sebagai namanya ar-rabit atau pengikat. Robitul idofah yang mengikat dari keduanya. Oke. Mudhof itu merupakan kalimat yang pertama. Mudhof. Kalimat yang kedua disebut sebagai namanya mudhofun ilaih. Adapun maknanya atau ar-robitnya itu adalah akal kita. Yang mana akal kita ini nanti menentukan makna apa yang pengen dituju oleh si pembicara. Ketika pembicara ngomong bait, oke, paham. Ketika pembicara ngomong mal, oke, paham. Tapi ketika ngomong baitul mal, yatabadar fi zihni, itu langsung kepala itu langsung berpikirnya, oh iya, itu harta penyimpanan kaum muslimin. Nah, jadi yang merobitkan antara mudhof dan mudhof ilaih ini adalah akal kita. Atau makna yang sudah kita ketahui dalam kepala kita. Sampai sini mafhum atau belum? Coba. Ada pertanyaan Mbak Wahidah, Mbak Nabila, Mbak Afifah, sampai sejauh ini? Oke, Mbak Indi, silakan. Bukan arkanul idhofah ini, apakah dalam satu kalimat itu harus ada tiga-tiganya atau gimana? Betul, harus ada 3 rukunnya. Terus berarti Harus. yang dibina itu robitnya apa? Yang dibina, ya, yang dibina, Ya, robitnya baik. adalah ya Rob buka, siapa Tuhan kamu, gitu loh. Yang ditunjuk Tuhanmu. Wajah Rob buka. Dan Tuhanmu telah datang. Ya tabadar fi zihni, ataupun yang ada dalam kepala kita, ya Tuhan yang dia itu punya agamanya apa. Gitu. Ketika kita bilang tadi, wajah Rob buka. Kalau misalkan orang itu orang Islam, berarti wajah Rob buka. Ketika saya bilang misalnya ada saya, ada Mbak Wahidah misalnya. Ya kan? Misalnya saya bilang dalam Mbak Wahidah bilang, wajah Rob buki misalnya, atau Rob buka. Nah, Mbak Wahidah itu langsung tabadar fi zihni, yang ada dalam kepala Mbak Wahidah itu langsung Tuhan yang Mbak Wahidah. Seperti itu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masih ada robitnya. Oke, mafhum sampai sini Mbak Wahidah? Kalau yang baitul mal ini robitnya apa Ustaz? Robitnya tadi harta penyimpanan kaum muslimin. Akal juga tadi. Tadi kan saya bilang tadi rumah dan sakit. Rumah sendiri, sakit sendiri. Tapi ketika saya bilang sama Mbak Wahidah rumah sakit, apa yang dalam kepala Mbak Wahidah? Tempat dirawatnya orang sakit. Ya. Ketika saya bilang tadi bait, terus ketika tadi saya bilang mal, bait sendiri, mal sendiri. Tapi ketika saya bilang baitul mal, Mbak Wahidah sudah tahu apa namanya baitul mal itu seperti apa. Apa yang ada dalam kepala Mbak Wahidah? Harta penyimpanan. Penyimpanan harta kaum muslimin. Seperti itu. Jadi robitnya itu, ataupun robit yang mengikat antara mudhof dan mudhof ilaih itu adalah makna itu tadi. Seperti itu akal kita yang menentukan. Mafhum sampai sini belum? Atau ada pertanyaan lain? Sudah Ustaz. Syukran. Oke. Yuk, Afwan, barakallahu fiik. Ada yang lain lagi? Tanya sampai sini. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita sudah tahu ini mudhof ilaih ini,
Nanti yang bakal berubah harokatnya, adalah si mudhof. Jadi mudhof ini berubah-ubah harokatnya. Kenapa berubah-ubah? Karena definisinya adalah kullu kalimataini, setiap dua kalimat, yang kalimat keduanya menempati tempatnya tanwin. Sedangkan tanwin kita tahu ada ada i, ada a. Berarti bisa kita baca baitu mali, bisa kita baca baita malin, bisa kita baca baiti malin. Oke. Kita terapkan ini ke dalam tadi ja'a rabbuka. Oke. Kita terapkan ini dalam ja'a rabbuka. Nah, saya tulis lagi di sini ada bait, ada mal. Oke. Ja'a rabbuka tadi, kita punya dua kalimat. Ada namanya rob, ada namanya kaf. Oke. Dan pernah saya bilang ya, kaf di situ bukan huruf hamzah ya, tapi huruf kaf yang kecil. Oke, kaf kecil. Jadi ini benar, yang ini salah. Ini sedikit komentar saya. Oke. Nah ini. Ini yang salah, ini yang benar. Jadi kaf kecil. Oke. Kaf kecil, ingat kaf kecil. Bukan hamzah. Nah. Jadi jangan sampai nanti udah belajar di sini nanti kafnya masih nulisnya pakai hamzah, jangan. Tulisnya pakai kaf kecil. Oke. Baik, udah kita hapus. Itu sekedar informasi saja. Berikutnya berarti si rob ini, kalimat rob ini bisa kita baca robba, bisa kita baca robbu, bisa kita baca robbi. Tergantung apanya Ustadz. Dalam bahasa kitab itu disebut sebagai namanya hasaba mauqi'ul i'rab. Jadi mudhof itu bergantung kepada dia itu letaknya ada di mana dalam i'rab. Nah, berarti kita punya tadi ja'a wa ja'a rabbu. Rabbu di sini itu menjadi apa namanya fa'il. Yang mana fa'ilnya itu ataupun apa namanya alamat dari rofaknya itu adalah domah. Dan si rob ini menjadi makmul dari amil ja'a. Yang mana amalnya adalah domah. Ini disebut sebagai namanya rofi, ini disebut sebagai namanya marfu'nya, dan ini disebut sebagai namanya rof'unnya atau i'rabnya. Seperti itu. Dan alqab i'rabnya adalah namanya rof'un. Amalnya berupa domah. Oke. Dan ini tadi mudhofun ilaih itu dia harokatnya selalu apa tadi saya bilang? Harokatnya selalu kasroh. Oke. Harokatnya selalu kasroh. Nah, tapi dalam kasus ini nggak bisa kita bilang rob buka kaf untuk kamu kita berubah menjadi rob buki. Nggak bisa. Kenapa? Karena kaf, ka, ki, kuma, kum, kunna itu masuk ke dalam bagian namanya domir. Oke. Namanya domir atau domair itu dia harokatnya nggak berubah, domair. Kalau teman-teman tahu kata-kata haulai yang waktu itu kita bahas, dia isim mutamakin atau ghairu mutamakin? Ya kan kemarin saya bilang ghairu mutamakin. Ghairu mutamakin berarti harokatnya nggak berubah. Berarti haulai salam dalam semua hal. Nah, domair ini termasuk yang ghairu mutamakin. Nggak berubah. Nama istilah dalam i'rabnya, kalau berubah-berubah namanya itu i'rab, tapi kalau nggak berubah itu namanya bina. Nah.
insya Allah besok saya akan tambahin lagi dari definisinya. Ini sedikit-sedikit aja kita suap ilmu nahwu ini. Jangan kebanyakan, sedikit-sedikit aja. Bina gampangnya adalah harokatnya selalu satu dalam seluruh keadaan. Harokatnya selalu satu dalam seluruh keadaan. Oke? Dan dia nggak bakal berubah-berubah. Mau sampai kapanpun nggak bakal berubah. Kalau dalam bahasa guru saya mungkin hatta yaumil qiyamah, bina itu nggak bakal berubah harokatnya. Oke. Rob buka. Nah. Oke. Ini bina harokatnya nggak bakal berubah. Nah, nanti juga kita akan jelasin lagi lebih detailnya lagi. Domair itu ada apa aja pelan-pelan. Tapi ini kita ketahui dulu domair. Atau dia bagian dari domir. Domair itu merupakan jamaknya. Domair itu adalah domir adalah bentuk tunggalnya dan domair bentuk jamaknya. Oke, thayyib. Berikutnya, ini saya hapus ya. Oke. Berikutnya, bagaimana kita bilang bahwasannya harokatnya itu kan harusnya kan kasroh. Tapi kenapa kok harokatnya fathah? Jadi gimana kita bilangnya dalam i'rab? Dalam i'rab kita bilang, tadi kita sudah mendefinisikan tentang apa al-waw, terus ja'a, terus robbu dan kaf. Ketika kita bilang kaf, kalimat yang pertama kali muncul ketika kita meng'irab adalah nama dari isim tersebut. Isim tersebut namanya adalah domair. Domair. Maka kita sebut sebagai namanya ismu domir. Isim domir. Hukumnya apa dia? Dia marfu, mansub, majrurkah? Enggak. Karena itu dia bagian dari i'rab. Ternyata enggak bisa kita bilang marfu, majrur, mansub, tapi kita bilangnya adalah mabni. Mabniun. Harokatnya enggak berubah-berubah. Tetap pada satu saja hal saja. Mabniun. Oke? Mabniun. Artinya harokatnya satu. Mabni alal apa? Dia itu mabninya kenapa? Atau mabninya itu dia itu harokatnya apa? Itu. Mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Karena harokatnya harus selalu fathah terus. Karena domirnya itu domir anta. Mabni al fathah. Terus, karena tadi kita belum nyebutin apa mauki i'rabnya, maka kita harus sebutin. Mauki i'rabnya dia adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu punya harokat, harokatnya harusnya adalah kasroh. Dan kasroh itu kita punya alqab i'rab namanya khafdun. Kasroh kita punya alqab i'rab namanya khafdun. Berarti ismun domirun mabniun alal fathi fi mahalli khafdin. Nah, dia mahalli menempati tempatnya khafdun. Apa disebutnya? Mudhofun ilaih. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini mafhum atau belum? Coba. Saya izin sebentar ke belakang. Ini saya sambil dipikirkan dulu, sambil diskusi teman-teman sambil dipikirkan dulu. Saya izin ke belakang dulu sebentar ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Ada Ustaz. pertanyaan atau belum? Silakan. Tadi kan pakai yang mutasil ya, karena dia karena si domir itu nempel ya. Betul. Oh ya, domirun mutasilun. Oh ya, syukran sudah ngingetin. Domirun mutasilun, tambahin mutasil. Tambahin mutasil. Domirun mutasilun. Nah, ya syukran, Bu Bulan. Nempel. Dia nempel. Domirun mutasilun. Mutasilun.
Dhamirun muttasilun. Tambahin ya, mabniun 'alal fathi fi makan. Oke. Coba deh kita terapin mudhof ilaih ini pada surat Al-Fat misalnya. Yuk. Idza jaa nasrullah. Oke. Idza jaa nasrullah. Oke. Idza itu zarfun lima yustaqbal min zaman khafidun syartihi mansubun bi jawabihi fi mahali nasbin zarfiyah zamaniyah. Oke. Jaa itu adalah fi'lun madin. Nasrunya adalah apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Allah. Nah, ini ada kekhususan untuk mengi'rab lafaz Allah. Dia disebut sebagai i'rab pertamanya kita akan sebut adalah lafzul jalalah. Oke. Ini cara kita ta'adduban, bentuk ta'adduban kita mengi'rab lafaz Allah. Lafzul jalalah. Oke. Ya. Lafzul jalalah mudhafun ilaih. Seperti itu. Tilo, Pak, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun. Ada yang kurang nggak sih ya? Pak, saya nggak ada yang kurang. Mudhafun ilaih. Oh ya. Makhfudun. Mudhafun ilaih makhfudun wa alamatu khafdihi kasratun zahiratun. Nah, jadi jaa nasrullahi. Karena dia selalu harokatnya kasroh atau kasroh tain. Jaa nasrullahi. Oke, coba siapa yang mau i'rabnya sama? Jaa Abdullahi misal. Yuk, coba Mbak Wulan. Jaa fi'lun madin. Abdu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Oke. Allah. Allahi. Lafzun jalalatin. Lafzu jalalatin mudhafun ilaih. Makhfudun wa alamatu khafdihi kasratin zahiratin. Kasratun zahiratun. Oke, yuk Mas Farhan. Fataha babu al-masjidi. Fataha babu al-masjidi. Fataha fi'lun madhi. Madin. Terus Kemudian babu fi'lun marfu'un fa'ilun. Fa'ilun, maaf. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Al-masjidi. Al-masjidi lafzun Enggak, bukan lafzul jalalah. Enggak ada lafzul jalalah. Iya. Al-masjidi langsung dia ke sini. Oh iya. Al-masjidi mudhaf ilai
mudaf ilaih ma- Makhfudun makhfudun wa alamatu tu khaf khafdihi kasratun. kasratun zahiratun. Oke, barakallahu fiik. Oke. Yuk, misalnya apalagi ya? Misalnya di sini ada namanya pakai tarkif idofi nggak ya? Nggak ada. Oke. Nah, coba. Sekarang apa namanya? Kita i'rab misalnya kalimat apa ya? Misalnya sakana apa namanya? Jangan sakana. Udah deh, kok saya nggak ini. Oke, kurang lebihnya begitu. Jadi ini merupakan variasi dari fa'il. Yang mana fa'ilnya bentuknya adalah mudhof dan juga mudhof ilaih. Seperti itu. Dan mudhof ilaih nanti itu ada yang isim mutamakin, ada isim yang goiru mutamakin. Yang goiru mutamakinnya itu adalah tadi domir salah satunya. Nah, oke. Ini harus diingat. Dan biasanya kalau dulu tuh saya diajarin tuh ditambahin alamatu rafi dhammatun dhahiratun wa huwa mudhof. Nah, tambahin wa huwa mudhof. Terus Allah, kalau misalkan lafadznya Allah lafzul jalalah mudhofun ilaihi makhfudun wa alamatu khafdihi kasratun zahiratun. Nah, ini kurang lebihnya. Oke. Yuk, coba sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Terkait tentang variasi dari fa'il ini. Yang mana fa'ilnya merupakan mudhof ilaih. Atau tarkif idofi. Ustaz, yang si makhfudun sama khafdihi itu dari mana? Makhfudun itu sama kayak marfu. Domah. Khafdun itu sama kayak raf'un. Kenapa gak pakai rofun? Karena dia itu beda amilnya. Amilnya beda. Amilnya makhfud sesuai dengan namanya. Coba gini. Kita punya 3 ya, 3. Kita punya istilah rofi. Betul? Kita punya istilah marfu. Kita punya istilah raf'un. Oke? Ini istilah yang pertama kali sering kita ulang. Yang mana rofi itu adalah amil, marfu adalah ma'mul, raf'un adalah amalnya. Lalu kita punya istilah yang kedua adalah nasbun. Istilah yang ketiga adalah khafdun. Berarti amilnya adalah khafid. Khafid berarti punya makhfud. Berarti di sini ada khafdunnya. Khafidnya siapa Ustadz? Khafid dari si kalimat Allah misalnya. Khafidnya adalah ini. Ya nasru ini. Nasru ini adalah khafidnya. Oke. Allah, lafaz Allah adalah makhfudnya. Amalnya apa? Kasroh ini. Khafdun. Mafhum sampai sini Mbak Bulan dan teman-teman yang lain? Mafhum Ustaz. Berarti ada berapa istilah itu? Yang rofi, marfun, Rafi, marfu, raf'un. Udah, kita 2 istilah dulu aja. Nanti istilah nasab nanti di di pertemuan nanti kalau misalkan ini sempat nanti kita akan bahas. Berarti sekarang Ini istilah sama kasroh. Ya, doma sama kasroh. Oke, Baik, Ustaz. yang lainnya.
Mbak Vina, Mbak Aziza, Mbak Fitra, Mbak Eka, gimana? Paham belum sampai sini? Oke, jangan sampai ini kesempatan ini disia-siakan. Yuk, kita harus paham sekarang, biar besok-besok kita sudah gampang. Oh, ini udah ketemu. Oh, ini paham ini. Gini. Seperti itu. Yuk. Paham belum sampai sini? Mbak Keke, Mbak Puji, Mbak Gina, Mbak Via. Yuk, gimana? Ada pertanyaan belum sampai sini? Abu Nafisah tadi udah keluar duluan ya? Ya, nggak apa-apa. Mas Indra, kalau ada pertanyaan sampai sini, tafadhol, silakan. Ustaz, Mm-mm. izin. Itu i'rabnya habis mudhof ilahi itu kan makhfud ya. Kalau misalnya diganti majrur boleh? Boleh. Kan udah kita bilang tuh di pertemuan kemarin, bahwasanya khafdun itu istilahnya orang-orang Basra atau Kufah? Orang-orang Kufah. Tapi kalau jar, tadi saya di teman saya tuh share videonya cukup edukatif banget dan sangat edukatif. Kata beliau, gampangnya khafdun, jarun, kata beliau. Kalau ada ro-nya berarti basroh. Kalau ada fa-nya, ingatnya fa-nya jadi adalah Kufah. Nah, gitu aja. Nah, seperti itu. Dan sudah saya jelasin kenapa kok harus 2 madrasah ini. Nah, di pertemuan kemarin. Kalau misalkan belum, coba dirujuk lagi pertemuan yang kemarin. Saya sudah jelaskan agak panjang lebar tentang kenapa kok ada 2 madrasah, Kufah dan Basroh. Dan kita kemarin sudah mention ada 2 kabilah. Kabilah Tamim sama kabilah apa? Ada yang ingat nggak? Hijaz. Nah, dan sudah saya kasih tahu juga alasannya kenapa kok harus Bani Tamim sama Bani Hijaz yang dipilih untuk diambil bahasa Arabnya. Nah, itu juga silahkan dirujuk pertemuan-pertemuan yang kemarin, rekaman-rekaman yang kemarin. Nah, oke. Yuk. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Ada, Ustaz. Sampai sini. Yang mudhof itu kan harokatnya itu berubah-berubah. Berarti Ya. dia itu nggak ada yang khairu mutamakin. Dia itu nggak ada yang goiru mutamakin. Iya, jawabannya. Atau pernah nemuin dia yang mutamakin? Afwan, dia yang mutamakin. Dia mutamakin. Si mudhof itu mutamakin. Seperti itu, Afwan. Apa tadi saya sebut? Mudhof itu mutamakin, isim mutamakin. Artinya itu dia berubah-berubah. Tapi kalau yang nggak berubah-berubah itu goiru mutamakin. Iya. Maksudnya mudhof itu semuanya dia itu isim mutamakin. Semuanya. Atau ada mungkin yang dia itu khairu mutamakin, mungkin seperti domir. Mudhof ada yang goiru mutamakin. Oke. Oke. Untuk sekarang nanti coba saya rujuk kembali bacaan saya. Tapi untuk sementara ini yang perlu diketahui teman-teman dulu untuk sementara ini di awal ini bahwasanya mudhof itu adalah isim yang mutamakin. Seperti itu. Mudhof adalah isim yang mutamakin. Sementara ini dulu. Nah, nanti saya coba olah informasi yang lain lagi. Kalau misalkan nanti ada saya temukan beberapa hal yang lain, nanti coba saya akan share lagi. Tapi untuk sementara ini, mudhof adalah isim yang mutamakin. Seperti itu. Insya Allah nanti coba. Nah. Oke, ada lagi yang lain? Karena ya ini mungkin sedikit sharing sama Mbak Yuni dan teman-teman yang lain. Karena Mbak Yuni, saya pernah dengar dan juga pernah baca kemarin tuh kalau nggak salah di Hasyiahnya Abi Naja atas Syarah Syekh Khalid Al-Azhari atas Syarah Jurumiyah disebutin bahwasanya huruf jar
itu beramal seperti mudhof. Seperti itu. Beramal seperti mudhof. Makanya tadi saya nggak berani bilang bahwasanya apakah iya atau tidak gitu loh. Maka tadi saya bilang, nanti saya pastikan dulu apakah selalu mudhof itu selalu isim mutamakin atau tidak. Karena kita punya ulama bilang bahwasanya huruf jar itu beramal seperti mudhof. Seperti itu. Nah, itu nanti yang akan coba saya lebih teliti lagi dalam bacanya. Seperti itu. Itu kemarin bacaan terakhir yang saya dapetin dari mudhof, mudhof ilaih, dan juga harf jar dan teman-teman yang lain. Itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, oke, yuk yang lainnya. Ada pertanyaan belum sampai sini? Ada. Oke, nggak ada ya. Oke, coba kita lihat lagi. Ada lagi nggak? Apa namanya? Oke, yuk. Fa'idza ja'atit thamatul kubra. Yuk, siapa yang mau mengirab? Idza tadi ya, idza ini dulu deh, disingkirkan dulu deh, idza. Idza itu adalah apa tadi? Zorfun lima yustaqbal minaz zaman khafidun nisyartihi mansubun bijawabihi fi mahalli nasbin zorfiyah zamaniyah. Nah, itu irabnya. Oke, tapi itu nanti di pelajaran yang lain. Terus ja'at. Siapa yang mau mengi'rab? Ja'at at-tomatul kubro atau idza ja'atit tomatul kubro. Kalau misalkan disambungin. Nah, yuk coba. Siapa nih? Mbak Sidroh atau Mbak Radwa atau Mbak Eka, Mbak Ajizah, Mbak Fitroh? Ada yang mau mengi'rab fa idza ja'atit tomatul kubro? Mbak Ajiza mau nyoba? Oke, Mbak Vina mau nyoba? Oke, Mbak Gina. Mbak Devi. Baru join Ustaz, nggak tahu. Oh gitu. Baik. Oke, Mbak Puji. Ja'at at-tomatul kubra. Oke, dicoba. Ini Ja'at. apa Ustaz? Berarti i'rabnya sama kayak yang tadi kan? Yang iza Nasrullah sama kan? Sama semua kayak ja'a yang sebelumnya juga sama kok. Yuk coba. Oke, baik. Yuk, ja'a. Ja'a fi'lun madi. Fi'lun madin. Terus taknya atta. Tasru. Berarti fa'ilun marfu'un. Oke. Taknya itu disebut sebagai namanya ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis. Kenapa? Ini merupakan alamat dari fi'il. Ingat di pelajaran kita yang pertama, alamat dari fi'il adalah termasuk ta'u ta'nis. Ta'nis. Oke. Terus tomah atau mah. Tomah. Fi'lun madi. Fa'ilun marfu'un. Oke, fa'ilun. Nah, fa'ilun marfu'un. Lalu Wa alamatu raf'ihi. Domatu zahiratun. Udah sampai sini aja. Udah atau belum? Ada lagi Ustaz. Al-kubro itu disebut sebagai namanya sifat. Oke, sifat nanti. Nah, intinya ini adalah sifat. Sifat dari si tomah. Kubrotnya besar. Nah, oke. Dari sini, kita punya dua tarkib. Oke. Pertama, tadi kita punya baitu baitul mal. Oke. Terus kita punya Nasrullah. Pertama Nasrullah. Terus ini kita punya at-tomatu al-kubro. Oke. Nah,
cara membedakan antara tarkib idofi dan juga tarkib sifat. Oke, cara membedakan antara tarkib idofi dan tarkib sifat. Tarkib sifat, kalau yang sebelah kanannya itu adalah alif lam, maka sebelah kirinya yang kedua adalah alif lam, ikutan alif lam juga. Oke. Kalau misalnya dia itu perempuan, maka huruf akhirnya juga pun perempuan juga, ataupun alamatnya alamat taknis. Ini kalau sifat. Tetapi kalau mudhof ilaih, sebelah kanannya nggak pakai alif lam, tapi sebelah kirinya pakai alif lam. Sebelah kanannya pakai alif lam, sebelah kiri pakai alif lam. Ya, contoh yang paling gampang tadi adalah baitul mal aja, baitul mal. Sebelah kanannya pakai alif lam, nggak pakai alif lam, sebelah kirinya pakai alif lam. Ini cara kita membedakan antara idofah dengan sifat. Sifat kanan sama kiri sama-sama punya tanda yang sama. Sama-sama punya alif lam, sama-sama punya alif lam. Sama-sama alamatnya alamat alamat taknis, alamat muannas yaitu tak marbutoh, dan juga alamat tak marbutohnya juga sebelah kubro juga. Oke. Terus kalau misalkan dia itu idofah, sebelah kanannya nggak pakai alif lam, sebelah kirinya pakai alif lam. Baitul mal, seperti itu. Baitul mali. Oke, mafhum sampai sini. Cara membedakan antara sifat sama tarkib idofi. Mafhum sampai sini atau belum? Coba kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Perbedaan antara tarkib idofi dengan sifat. Oke, kita tes, coba. Oh gitu. Ya, baik. Misalnya, kita bilang, babul masjidi. Kira-kira, bab itu pintu. Masjid artinya masjid. Oke, ini tarkib idofi atau tarkib sifat? Idofi. Oke, barakallahu fiik. Artinya adalah pintunya masjid. Tetapi kalau kita bilang al-babu al-jadid, jadid itu artinya itu adalah baru. Ini tarkib sifat atau tarkib idofi? Sifat. Berarti pintu yang baru. Pintu yang baru. Nah, udah sesimpel ini memahami sifat sama idofi. Berarti, nah bedanya lagi kalau yang idofi itu nanti dia itu harokatnya berubah-berubah, fathah, kasroh, dhammah. Tapi kalau yang idofi terus yang berikutnya adalah harokatnya selalu kasroh. Tapi kalau tarkib sifat, kalau di sini bu, di sini bu. Tapi kalau di sini ba, di sini da. Di sini bi, di sini di. Itu beda antara sifat sama idofi. Gitu. Mafhum sampai sini? Ada pertanyaan atau belum? Oke. Ada pertanyaan atau belum? Nggak ada? Ada pertanyaan? Variasi dari fiil ini udah paham atau belum? Ada yang belum? Variasi yang kedua adalah variasi di idofah dan juga di sifat ini. Udah paham atau belum? Sudah, Ustaz. Oke, sudah. Yang lainnya coba Mbak Widya, terus Mbak Nabila, Mbak Indi, Mbak Wahidah, Mbak Keke, Mbak Vina,
Mbak Ajiza, bisa difahami belum sampai sini? Bisa, Ustaz. Silakan. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Yuk, kalau ada yang mau tanya silakan. Gak ada ya? Oke, terakhir di 9 menit terakhir ini. Oke, tadi saya sudah ternyata kita nggak sampai kepada bab yang mabni, tapi kita akan mencoba mengfathahkan atau mentanwinkan fiil atau isim maksur. Isim maksur. Oke. Kemarin kita punya kodin. Nah, kita punya kodin. Yang mana kodin ini berupa asalnya adalah al-qadiyu, lalu kita hilangkan alif lamnya menjadi qadiyun. Terus kalau dalam bahasa kitabahnya kita tulis ya betul, qadiyun. Terus apalagi kita hapuskan domahnya karena ya dan domah berada aduatan atau nggak mungkin bisa bersatu. Dia saling bertentangan. Lalu kita tulis berarti menjadi qadin. Ada iltiqa usakinain. Yang kita hapus mana? Yang kita hapus adalah ya. Kenapa? Karena masih ada yang menandakan bahwa sebelumnya itu ada huruf ya. Itu apa? Kasroh. Berarti kita tulis adalah qadin. Berarti si qadiyun kalau misalkan dia harakatnya domah, berarti kita tulisnya qadin. Qadin. Berikutnya, kalau misalkan kita tulisnya adalah qadiyin. Apakah sama misalnya kita tulis ya qadiyin? Nah, saya pakai ini yang berbeda. Qadiyin. Oke. Berarti kita tulis qadiyin. Ya Allah Rabbi, salah. Qadiyin. Nah. Terus ya dan ya. Ini saya hapus saja ada domahnya ya biar nggak nyingkirin. Oke. Ya dan ya-nya, ya ketemu kasroh itu juga pun sikol fil lisan. Itu berat. Yin karena sudah layak itu nyengir, tambahin kasroh juga nyengir juga. Jadi qadiyin, ketemu dua sikolan, ketemu dua yang berat. Dihapuskanlah harokat kasroh pada si ya-nya. Berarti dibacanya adalah qadin. Sama kayak yang tadi qadiyun, qadin. Dan karena ini ada iltiqa usakinain, karena ada dua sukun yang bertemu, dihapuslah jadi qadin. Berarti baik qadiyun ataupun qadiyin semua dibacanya adalah qadin. Ini untuk yang manqus. Qadiyun, qadiyin. Oke. Berikutnya untuk yang fathah. Itu kemarin sudah ya. Sekarang isim maksur. Kita punya kalimat fata. Kemarin, fata. Oke. Kita tahu bahwasanya ini tuh asalnya apa? Apakah ya atau waw aslinya? Terus kita bilang kemarin, ya atau waw itu paling gampangnya kita bisa bedakan. Kalau misalkan dia pakai alif lainah, berarti dia ini pakai ya. Tapi kalau misalkan alifnya itu tegak, semisal kata aso, berarti asalnya adalah waw. Ini cara paling mudah mengidentifikasinya. Aso, alif tegak, asalnya berarti adalah waw. Tapi kalau fata pakai alif lainah, berarti asalnya adalah ya. Oke, toyib. Berarti kalau misalkan kita jabarkan dia, berarti kita hilangkan alif lamnya, berarti menjadi fa, ta, yun. Oke. Terus kita tulis pakai bahasa kitabah. Fa, ta, yun.
Tadi ya ketemu ya tikolan, aduatan. Harus ada yang dihapus. Fatan. Berarti menjadi fatayin. Fatain. Oke. Ada iltiko usakinain, ketemu dua sukun. Harus ada yang dihapuskan. Oke. Mana yang dihapuskan? Berarti siaknya. Lalu kita bilang berarti menjadi fatan. Oke. Di i'rab kemarin, di i'rab kita kemarin kita bilang fatan ja'a fatan fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammah muqaddarah. Terus apa lagi? Alal ya'il mahzufah lafzon. Oke. Kemarin kita bilang di i'rab itu apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya alal ya atau alal alif ya? Mbak Alif. Wahidah. Alif, alal alif. Alal alif mahzufah. Oke. Alal alif al mahzufah. Oke. Lafzon. Oke. Kenapa iltikoi as-sakinain? Karena ketemu dua sukun. Nah, oke. Dan ada sebuah kaidah jika ditulis kaidahnya jika isim maksur ditanwinkan, jika isim maksur ditanwinkan, maka fathah hilang secara lafaz. Jika isim maksur difathahkan, maka alifnya hilang secara lafaz. Fatah butu khoton. Tetapi dia ditulis alifnya secara khot, secara tulisannya. Secara lafaz dia hilang. Fatan jadinya. Tapi secara tulisannya dia ditulis. Berarti menjadi fatan. Oke. Mafhum sampai sini? Ada pertanyaan atau belum? Baik Yang lagi mana? Ustaz, Balik. jika Yang isim mana? maksur. Oke. Jika isim maksur ditanwinkan, maka alifnya dihapus. Alif lainah ataupun alif yang tegaknya dihapus secara lafzon. Secara lafaznya hilang. Fatah butu khoton. Secara tulisannya ditulis. Dia tetap ada. Secara lafaznya itu dihapus, tapi secara tulisannya itu ditulis. Nah. Oke. Ini fatayun. Nah. Berarti kalau fatayin sama prosesnya. Berarti kita tulis ya misalnya, ini mohon maaf agak molor sedikit, misalnya 5 menit lah. Fatayin. Berarti menjadi fatayin kalau tulisan kitabahnya, fatayin. Oke. Ada fikolan. Nah, fikol. Terus dia jadi berat, harus dihapuskan kasrohnya menjadi sukun, menjadi fatain. Terus ditarik jadi fatan. Nah. Oke. Ini kaidah sorof, ini kaidah sorof ya, bisa bilang kaidah sorof. Seperti itu. Bilangnya seperti ini. Bahwasanya ya
dan ketemu sama huruf kasroh itu adalah sikol. Tapi kalau ketemu huruf domah, iyu, dia dari nyengir ke mencucu, mencucu kalau bahasa saya. Fatayu, dari ya, yu, itu adalah sikol atau ajwatan. Ketemu dua iltiqa usakinain, ketemu dua sukun, yang mana kalau ketemu dua sukun harus dihapuskan salah satunya. Mana yang harus dihapuskan adalah ya-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau belum? Ustaz, Ya. kemarin, ini kan juga udah pernah Ustaz jelasin kemarin. Maksudnya pekan lalu, itu yang fatayun, itu alifnya, ianya, yaltomah itu diubah jadi alif. Oke. Nah, jadi setelah saya, terima kasih Syukron, Mbak Yuni sudah ngingetin. Setelah saya coba baca lagi di kitab Asrul Arabiyah, terus saya buka lagi di kitab Hasyiah bin Najah, ternyata yang paling tepat itu kita bilang bahwasannya ya-nya itu dihapus. Gitu. Ini si ya-nya itu dihapus. Saya ketikkan lagi. Oh ya, ya-nya itu yang merupakan representasi dari sebentar seperti saya yang salah ya. Sebentar, alal alifil mahzufah. Gimana? Teringat kaidah sorof yang malam kemarin, jika ia berharokat dan fathah sebelumnya, itu kan diganti alif. Karena teringat kaidah itu. Oke, baik. Coba. Kalau misalkan kita, tadi ada kaidah bilang kayak gini. Tadi ini bilang sama Mbak Yuni, jika ada iya dan waw itu berharokat, baik berharokat fathah, kasrah ataupun doma, sebelumnya harokatnya fathah, maka ya dan waw tersebut itu diganti oleh doma. Oke, taib. Kita berangkat pakai kaidah tersebut aja. Oke, biar menyelaraskan dengan i'rab ini. Oke. Berarti kita bilang tadi kan fatayin. Fatayin. Iya-nya kan berharokat. Berarti kita rubah si fata ini menjadi fata. Menjadi alif. Oke. Ya, jika ada ya dan waw itu berharokat, dan sebelumnya ada harokat fathah, maka dia itu diganti jadi alif. Oke. Di sini ada iltiqa usakinain. Oke. Iltiqa usakinain yaitu adalah alif sama ada nunnya. Maka si alifnya itu dihapus. Berarti menjadi fatan. Fatan. Oke. Alifnya dihapus itulah disebut sebagai namanya alifnya itu al-mahzufah lafzon liltiqa'u sakinain. Oke. Nah, ini kalau kita tadi berangkat sama pakai kaidah sorof yang tadi. Jika ada waw dan ya berharokat, sebelumnya ada harokat fathah, maka ya tersebut dan waw tersebut berubah menjadi alif. Ya, oke. Syukran Mbak Yuni sudah ngingetin. Oke, berarti mungkin tadi saya yang ketukar sama yang lain kali ini. Oke. Silakan. Kalau ada yang mau ini lagi disanggah ataupun di punya istifsar yang lain, silakan. Ustadz, berarti yang kaidah yang kemarin ya itu ya, yang sorof bukan sih? Yang pertama. Ya, sorof, kaidah sorof kemarin. Iya. Ya, betul. Oke, fatan. Nah, yuk,
Nggak ada tanya sampai sini? Jadi baik fatayun maupun fatayan, fatayun maupun fatayin dibacanya fatan. Dibacanya adalah fatan. Berarti ja'a fatan marartu bi fatin. Ja'a fatan marartu bi fatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ja'a fatan marartu bi fatan. Nah, terus lagi kalau misalnya fathatain gimana Ustadz? Nah, fathatain di tetap sama juga. Ro'a itu fatan juga. Seperti itu. Jadi fatan dalam segala kondisi dia tetap adalah dalam kondisi alifnya mahzufah secara lafzon lil tiqa usakinain. Maka tadi kita bilang di kaidahnya jika isim maksur ditanwinkan, berarti tanwin 3 itu, maka alifnya dihapus dan secara khotnya tetap ditulis. Ja'a fatan, ro'aitu fatan, marortu bifatan. Oke? Sampai sini ada yang ketinggalan belum? Terkait ini. Terkait tentang masalah ini. Tanwin di isi maksur. Afwan Ustadz harus tanwin, boleh pakai alif lam di awal. Oke, kalau pakai alif lam berarti dia itu i'rabnya nggak begini. I'rabnya adalah tadi domah muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'dzur. Itu kalau pakai alif lam. Tapi kalau pakai tanwin i'rabnya begini. Nah, i'rab kalau pakai alif lam itu yang kemarin kita sebutin mana'a min zuhuri at-ta'dzur, tapi kalau misalkan i'rabnya pakai tanwin ini i'rabnya. Gitu. Oke. Sekarang coba ini latihan pengayaan lagi dan ini nggak wajib. Lagi-lagi pengayaan lagi. Coba di i'rab. Pakai yang tadi saya ajarin step-stepnya. Kalimat hudan. Kalimat hudan. Terus kalimat munan. Terus kalimat ason. Terus kalimat mustofan. Terus kalimat, udah deh, satu lagi ya, mustashfan. Mustashfan. Nah, coba step-stepnya saya ulangi lagi sebelum terakhir. Pertama, dijadikan dia itu tanwin. Oke. Kedua, karena ya atau wawunya itu berharokat, dirubah menjadi alif lam. Ketemu iltiqa'u sakinain, ketemu dua sukun. Yang mana ketemu karena dua sukun inilah akhirnya alif itu mahzufah secara lafzon dan tasbutu fi khotton. Oke. Gunakan step-step yang kemarin digunakan ketika mentahlil atau mencoba meneliti tentang kalimat tanwin yang ada dalam kalimat mankus, coba diterapkan lagi dalam maksur 5 ini. Nah, linknya pakai link yang sama, pakai Google Form yang sama, dikerjakan bagi yang mau mengerjakan, dan insya Allah besok saya akan periksa yang mankusnya, dan saya kasih waktu lagi seminggu lagi untuk ngerjain yang mankus ini, untuk yang maksur ini, seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan padahal mohon ampun. Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Sebelum saya tutup. Ada pertanyaan atau belum? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan padahal saya mohon ampun. Dan mungkin di 4 menit terakhir ini saya minta waktu lagi, 15 menit lagi, sampai 45. Sedikit saja, bahwasannya jangan pernah kita itu membatasi rahmat Allah untuk turun ke kita. Seperti itu.
Jangan pernah kita membatasi rahmat Allah untuk turun ke kita. Ini hudan ya. Jadi kok hudan? Hudan. Jangan pernah membatasi rahmat Allah untuk turun ke kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Cara paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah. Kalau misalkan kita bekerjanya serius. Kalau misalkan kita mengajar, persiapannya juga pun harus serius juga. Harus yang detail, harus yang banyak. Kalau misalkan kita juga itu mau belajar, juga pun sama. Persiapannya harus banyak, apa-apa yang berkaitan dengan belajar juga pun harus dipersiapkan. Karena siapa tahu, dari hal-hal kecil yang kita lakukan itu menjadi sebab rahmat Allah itu untuk turun ke kita. Seperti itu. Oke. Menjadi sebab rahmat Allah turun kepada kita. Karena banyak orang yang abai terhadap hal tersebut, terhadap hal-hal yang detail seperti itu. Padahal di dalam Islam, dan kita selalu diajari mungkin, dan selalu kita diajar oleh guru-guru kita, bahwasanya setiap langkah yang akan kita lakukan, atau setiap langkah yang kita lakukan, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap tingkah laku kita harus diperhatikan. Harus dipikir dulu berulang-ulang kali apakah langkah saya ini tepat atau tidak. Dan pastikan bahwasanya langkah-langkah yang kita lakukan itu untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan supaya rahmat Allah itu turun. Dan kalau rahmat Allah sudah turun, itu nggak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi rahmat Allah itu turun pada kita. Yang kedua, bahwasanya ini pesan ya mungkin kemarin di majelis kemarin sudah saya singgung, dan ini saya singgung lagi, bahwasanya guru saya itu pernah bilang, sebelum kita itu masih bisa menjadi orang alim sebelum umur 40 tahun. Kita masih bisa menjadi orang alim sebelum umur 40 tahun. Maka kita harus maksimalkan yang ada hari ini, kita harus maksimalkan potensi yang ada hari ini, segala apapun yang kita punya kita harus maksimalkan. Sebelum sampai angka 40 tahun. Seperti itu. Sebagai contoh yang pernah saya bilang kemarin, ini saya ulangi lagi, bahwasanya Syekh Khalid Al-Azhari, seorang yang dulunya tukang nganuin minyak di Masjid Al-Azhar, minyak lampu minyak, pernah jatuhin tetesan minyaknya ke bukunya setolib. Terus dibilangin ke dia, bodoh, seperti itu kurang lebih bahasanya. Akhirnya karena perkataan tolib tersebut yang kurang adab terhadap orang tua seperti itu, akhirnya Syekh Khalid meninggalkan pekerjaannya yang waktu itu direwayatkan bahwasanya umurnya itu sekitar 34 sampai 36. Dia duduk di majelisnya para masyayikh di Al-Azhar dan dia menjadi imam menjadi imam nahwu di zamannya. Lihat bahwasanya nggak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi rahmat Allah itu turun kepada seseorang. Dan lihat juga bahwasanya pemahaman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah kalau misalkan kita hanya ngerasa terlambat, itu nggak ada yang terlambat kok. Dan kita punya Allah, yakin bahwasanya nanti Allah yang bakal membantu ketertinggalan kita. Mungkin hari ini ngeliat teman-teman udah pada ngajinya, udah pada tinggi-tinggi kitabnya misalnya, udah pada sampai A, B, C, D, kita baru sampai bab ini aja. Nggak apa-apa. Bismillah, kita coba pelan-pelan. Seperti itu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dan kita harus selalu mengusahakan rahmat Allah itu turun kepada kita. Seperti itu. Itu aja kurang lebihnya dari saya. Lagi-lagi ini mengingatkan diri saya pribadi dan kepada teman-teman. Seperti itu. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan semoga juga kita difahamkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa difahamkan Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu-ilmu agamanya. Seperti itu. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pada saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.